apapun yang terjadi di alam nyata ini sebetulnya murni kehendak manusia. Sekali lagi juga bahwa Allah itu tidak pernah menghukum makhluknya. Kalau masih menghukum makhluknya, maka akan gugur Rahman Rahimnya. Niki mo, akhir-akhir niki kan saya sering baca dan kejadian fenomena alam sekarang niki. Kalau berdasarkan pengertian bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah menyiksa hambanya, tapi faktanya akhirnya sering terjadi musibah. Padahal manusia di muka bumi ini kan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah jauhkan aku dari musibah. Tapi faktanya ada. Tetapi keanehannya niku, di dalam musibah terjadi itu kadang ada anak bayi yang ikut terlumat kena musibah, tapi ada juga terselamatkan. Itu apa sih masalahnya kok bayi yang tidak punya dosa itu ikut terlumat juga? Dalam pengertian hakikat itu memang benar bahwa Allah itu tidak akan pernah menyiksa hambanya atau memberikan sebuah keburukan kepada hamba-hambanya atau memberikan sesuatu yang tidak enak kepada semua hasil ciptaannya. Itu kan kebakuan di dalam pandangan hakikat. Nah, karena apa? Karena bila mana Allah Ta'ala itu masih menghukum atau masih menghendaki hambanya tidak baik, itu bermakna Rahman Rahimnya Allah Ta'ala itu gugur. Ya kan, gugur. Nah, itu sebetulnya begini. Sebetulnya apa yang terjadi di alam dunia ini itu sebetulnya murni dari dalam diri makhluk-makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya. Nah, ini yang menyebabkan apapun yang terjadi di alam semesta ini. Nah, kadangkala manusia ini tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tampilkan di dalam kehidupannya sehari-hari itu adalah sebuah keinginan yang dia tidak disadarinya. Nah, ini perlu digarisbawahi dan perlu disaring dengan akal sehat. Bahwa yang terjadi, apapun yang terjadi di alam nyata ini khususnya, di mana-mana ada bencana, ya, di mana-mana ada penderitaan masyarakat. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang tidak mengenakkan ini yang berupa bencana yang menimbulkan ketidaknyamanan hidup. Itu sebetulnya kan kehendak manusia itu sendiri. Lah, karena itu merupakan kehendak manusianya sendiri. Nah, disitulah doanya tidak berarti sudah. Sudah dikehendaki kok di dalam doanya ada kehendak yang lain. Nah, tanpa disadari oleh masyarakat ini kan entah sadar atau tidak sadar, ini masalah kehendak masyarakat atau kehendak manusianya. Sudah berkehendak demikian. Sudah terhendak demikian dan terjadi. Setelah terjadi kok baru atau memohon untuk tidak terjadi bencana atau tidak terjadi semua hal yang tidak mengenakkan bagi dirinya sendiri atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini kalimat ini harus benar-benar kita pikirkan. Artinya kita harus memakai logika kita dengan baik. Apa iya bencana ini sebetulnya sudah dikehendaki oleh manusianya? Namun manusianya tidak menyadarinya. Ini tak berikan contoh yang gampang untuk dimengerti. Ketika kita berkendara, naik sepeda motor misalkan,
ketika kita berkendara naik sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi, itu keinginan pengendaranya itu sebetulnya apa? Yang tidak disadarinya. Dengan sepeda motor ngebut di jalan raya yang ramai, itu sebetulnya keinginan atau kehendak yang tidak disadari oleh pengendaranya itu sebetulnya kan ingin kecelakaan. Ya kan? Tapi keinginan ini tidak disadari oleh manusianya. Nah, kemudian lagi orang yang bermalas-malasan bekerja, yang banyak alasan, nggak ada kesempatan, nggak punya modal dan segala macam. Ini yang masuk ke dalam pikirannya. Iya. Tapi keinginan atau kehendak yang tidak disadarinya apa? Sebenarnya hanyalah ingin miskin. Nah, ini loh, iya kan? Iya. Berarti karena dia ingin miskin, lah keinginan ini tidak disadari. Sehingga muncullah yang alasan-alasan atau hal-hal yang dijadikan pembenaran pribadinya. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa sebenarnya bencana alam terjadi di mana-mana itu sebetulnya kehendak manusianya itu sendiri. Nah, contohnya hutan-hutan digunduli, ya, dipotong batang-batang pohonnya, kemudian ada pertambangan, entah itu tambang apalah, kan banyak tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak. Nah, itu sebetulnya kan secara tidak langsung dan tidak disadarinya, manusianya kan ingin ada bencana di suatu saat nanti. Nah, di sini bermakna karena semua kejadian yang ada di masyarakat kita ini sudah merupakan kehendak manusianya itu sendiri. Nah, ini bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah menghukum hambanya, ini sudah benar. Berarti apa yang terjadi, entah baik dan buruk di dalam hidup manusia, baik dan buruk di alamnya manusia yang nyata ini, itu sebetulnya semuanya diserahkan kepada manusianya. Makanya di pembahasan yang lain, bahwa kafilah atau wakilnya Allah Ta'ala di muka bumi ini kan manusia. Iya, manusia. Kan sudah dipercayakan oleh manusia. Ini loh, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, contoh ini sekedar contoh kayak di Semeru kemarin. Itu sebabnya apa? Mayoritas masyarakat Semeru di sana itu ada kehendak, ada keinginan yang tidak mereka sadari. Dengan menambang pasirnya, dengan memotong tumbuh-tumbuhannya, kemudian saling ingin menguasainya, makanya sampai terjadi pertikaian. Nah, ini kan membuat panas suasana, membuat ketidaknyamanan. Nah, oleh karena itulah pada akhirnya itu sama saja dengan menghendaki bahwa di sekitar atau Gunung Semeru itu sendiri dikehendaki untuk meletus. Nah, nanti berikutnya akan saya bincangkan tentang proses. Jadi, proses kok kenapa segitunya sampai bisa menimbulkan gunung itu meletus. Makanya kita harus teliti dan jangan sampai kita nggak punya dasar yang masuk akal sehingga gampang menghakimi atau gampang sekali mengambil kesimpulan. Ada yang mengatakan hanya karena mengusir seorang Habib, kemudian Allah Ta'ala menurunkan laknatnya dengan ada di Quran itu. Ya, membuat Gunung Semeru meletus. Nah, ini kan nggak ada dasarnya sama sekali. Jadi yang jelas, apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah murni keinginan manusia.
keinginan manusia entah disadari dan keinginan manusia yang tidak disadarinya. Nah, ini kembali ke masalah yang saya contohkan tadi soal Gunung Semeru. Lah mayoritas orang-orang di sekitar Gunung Semeru, di sana persaingan sangat ketat sekali sehingga keserakan demi keserakan ini merasuki pikiran manusia. Nah ini mohon maaf tidak ada tujuan menyinggung saudara-saudara yang di sekitar Gunung Semeru, tidak. Tidak ada niat seperti itu. Nanti disalahartikan. Ini hanya sekedar sedikit mengulas kenapa terjadi bencana Gunung Semeru meletus. Karena kenegatifan yang berupa keserakan inilah. Ingin saling menguasai, ingin berebut tentang sumber alam dan sumber daya alam. Sumber alamnya kan ya dari kekayu-kayuan yang pohon-pohonan yang dijadikan komoditas perdagangan. Mungkin yang dari pasirnya, dari batunya. Nah ini dibuat untuk kepentingan manusianya yang bermacam-macam kepentingan kan. Untuk dijual, untuk membangun sendiri dan segala macamnya ini. Dan di situ terjadilah saling menguasai, saling menyombongkan diri, saling menindas, dan segala macamnya. Nah ini semua bernuansakan muatan-muatan negatif yang terjadi di dalam diri manusia secara global. Masyarakat di sekitar gunung tersebut. Nah kemudian, ini sudah proses. Kemudian proses kenegatifan yang berupa panas itu tadi. Nah itu merangsek masuk ke dalam bumi. Melalui apa? Melalui telapak kakinya manusia-manusia yang ada di sekitar gunung yang meletus itu. Nah kemudian energi panas yang bermuatan negatif itu diserap masuk ke dalam lapisan bumi sampai masuk ke dalam dapur magma. Dapur magma yang awalnya dingin menjadi panas. Nah panasnya dapur magma inilah kemudian menyebabkan magma akan naik ke atas ke permukaan di kawah-kawah atau di kawah gunungnya Semeru, kemudian memuntahkan laharnya. Nah ini prosesnya itu terjadi seperti itu. Kalau itu di sekitar gunung. Nah kan ada kan bencana-bencana yang di tepi pantai sehingga mengakibatkan tsunami. Lah negatif yang diserap oleh bumi ini terus menyentuh lapisan tanah. Jadi panasnya yang bermuatan negatif dari manusia ini sebetulnya mampu mematahkan lapisan tanah juga. Ketika lapisan tanah putus, jelek begini kan. Nah, disitulah pada akhirnya terjadi tsunami. Nah, kemudian lagi kok terjadi banjir di mana-mana. Di tempat-tempat yang memungkinkan bisa menahan atau bisa menyerap air itu sudah digunduli semua. Dengan menggunduli pepohonan yang awalnya itu untuk bisa meresap air lebih banyak, bisa menahan banjir, tapi ini diratakan, pohon-pohonan ini dipotongin semua untuk kepentingan manusia juga termasuk dalam keserakan manusia. Maka terjadilah banjir. Lah, terjadi banjir ini kan sebetulnya kan sudah dikendaki manusianya. Kehendak yang tidak disadari oleh manusianya. Dengan memotongi semua tanpa memikirkan akibatnya ini kan sama dengan berkehendak tapi tidak disadari. Maka terjadilah banjir. Jadi saya tekankan lagi bahwa apapun yang terjadi di alam nyata ini sebetulnya murni kehendak manusianya. Sekali lagi juga bahwa Allah itu tidak pernah menghukum makhluknya. Kalau masih menghukum makhluknya, maka akan gugur Rahman Rahimnya. Nah itu kan urutannya kan seperti itu. Iya Mas, tapi ini yang pertanyaan kalau yang nomor 2 tadi itu masalah bayi. Bayi itu kan suci. Tapi kenapa bayi yang suci itu kadang terkena imbas daripada musibah ini,
tapi ada juga yang tidak. Nah, ini yang memang isu yang harus dikupas dengan benar dan dengan baik. Ada kalanya ketika ada bencana, ada yang bayi yang kadang terikut kena bencana itu, ada pula bayi yang terselamatkan. Ini pesanan buat kita masing-masing yang sudah menjadi orang tua. Oke. Nah, kenapa ada yang bayi yang kita pikir di dalam alam pikir kita, bayi itu kan belum punya dosa. Nggih. Ini sebetulnya menyinggung para orang tua loh sebetulnya. Masa? Ini menyinggung para orang tua. Iya. Nah, disinilah sebetulnya kita itu selalu dan ditekankan untuk mencari nafkah secara halal. Karena ketika kita mencari nafkah dengan tata cara yang halal, dengan tata cara yang baik, maka kepositifan ini juga akan masuk ke dalam diri kita sebagai pengguna daripada rezeki yang kita dapatkan. Nah, selain diri kita kan punya tanggung jawab anak dan istri. Iya. Berarti anak dan istri kita juga ini kita nafkahi dengan makanan atau segala sesuatu yang halal. Lah terus kenapa kok ada yang ikut bencana? Ya ini mohon maaf. Mungkin. Tata cara kita memberikan makanan, tata cara kita memberikan pemenuhan tanggung jawab kita terhadap anak itu ada atau tersisip, tercampur dengan makanan-makanan yang belum halal. Artinya masih mengandungi keharaman. Jadi di sini ini kan akan nampak perbedaan. Artinya yang lebih banyak mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang yang dalam kategori haram. Ini si anak ini yang katanya suci ini tentu akan mengandungi muatan negatif juga, sehingga ketika ada bencana dia rentan terkena imbasnya. Tapi ketika anak-anak kita itu kita kasih makanan yang dari hasil keringat kita dengan tata cara kita yang baik dan halal, maka anak kita ini meskipun masih bayi juga sudah mengandungi kepositifan yang luar biasa, sehingga kepositifan yang ada di dalam diri si bayi itu sudah mampu menolaknya sendiri kalau terjadi bencana-bencana. Jadi secara otomatis nek cara wong Jawa dilalah kersane ngalah ya selamat. Berarti itu semuanya. Ya bukankah bencana-bencana ini nuansanya negatif? Bencana-bencana ini kan murni kan negatif yang meluap dari dalam perut bumi. Nah, kalau manusianya itu mengandungi kepositifan yang pekat, maka manusianya ini ya akan secara otomatis juga akan selamat. Nah, makanya kepositifan yang dimiliki manusia ini loh, dengan amal solehnya, dengan perilakunya yang baik, dengan budi pekertinya yang baik, yang dikonsumsi juga makanan-makanan yang halal. Nah, ini akan membentuk manusianya bermuatan positif yang luar biasa. Tanpa disadari juga. Nah, ini manusianya kan sudah ingin selamat sebetulnya. Sama dengan keinginan yang tidak disadari itu tadi. Nah, mungkin dari sedikit ulasan ini mungkin masih ada yang belum dimengerti. Monggo silakan nanya. Nggih. Ya niku sing dari pertanyaan niku kan, tapi dengan adanya wejangan ini berarti kita kan sudah bisa sedikit memilah-milah bahwa musibah itu akibat daripada ulah manusianya sendiri. Murni sudah. Jadi murni kehendak manusia. Nah, karena manusia berkehendak, nah muncullah ulah.
Kalau ulahnya manusia itu tidak baik, yang jelas kan berkehendak tidak baik. Nggih. Ulah manusianya yang tadi yang di depan tadi sudah saya katakan bahwa kebanyakan kehendak manusia yang tidak disadari itulah yang terjadi. Ini ya mohon maaf, mungkin ada sesuatu yang berbeda dengan pola pikir masing-masing kepala. Jadi yang kita bincangkan ini kemungkinan yang paling mungkin yang bisa menjadikan sebab kenapa di mana-mana sekarang ini terjadi bencana-bencana. Jadi jangan sampai kita suudzon kepada Tuhan, berprasangka tidak baik kepada Allah Ta'ala, telah menghukum hambanya, ini tidak. Jadi semua bencana ini sebetulnya sudah dikehendaki oleh manusianya sendiri, baik disengaja atau tidak disengaja, baik disadari atau tidak disadari. Ya, untuk mungkin masih ada ditanyakan yang lebih detail lagi, monggo. Tapi akan lebih baik, lebih longgar lagi waktu kita berbincang-bincang mungkin di kesempatan yang lain lagi. Ya, mudah-mudahan sedikit ulasan ini tadi bermanfaat bagi jenengan berdua. Dan sekali lagi, setiap kali saya menyampaikan sesuatu, kalaupun ada kesalahan, biarlah kesalahan saya secara pribadi. Tidak ada niat menyinggung atau apapun yang tidak baik. Tujuan saya hanya ingin ngajak mikir bareng, mengajak sinau bareng, yang akhirnya bisa dijadikan bahan pertimbangan atau bahan pengkajian baru yang akhirnya bermanfaat bagi kita semua. Nggih.